Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesti Alawiyah, NIM 054662887 UPBJ Jakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah Pancasila dan pelajaran bagi kita sebagai generasi muda. Menurut Nur M.S. Bakri, memberikan pendekatan dalam memahami sejarah Pancasila. Rumusan Pancasila dibagi menjadi 3 kategori sejarah utama. Pertama, ialah sejarah rumusan Pancasila dalam sidang BPUPKI sebagai tahap pengusulan dasar filsafat negara Indonesia. Yang kedua, ialah sejarah rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh PPKI sebagai dasar filsafat yang berkaitan erat dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketiga, ialah sejarah rumusan Pancasila pada periode belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Bakri 2003. Dalam proses lahirnya Pancasila diawali dengan dibentuknya BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945. BPUPKI melaksanakan 2 kali sidang. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 yang membahas rumusan dasar negara Indonesia. Kedua, pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Tujuan dibentuknya BPUPKI ialah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, pada tanggal 22 Juni 1945 disusunlah Piagam Jakarta yang merupakan rancangan awal Pancasila walaupun sempat adanya perdebatan. Piagam Jakarta adalah julukan Panitia 9 yang merumuskan usulan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Muhammad Yamin. Piagam Jakarta ialah rancangan pembukaan Undang-Undang 1945. Rancangan ini dirumuskan oleh BPUPKI yaitu pada tanggal 22 Juni 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, di mana terdiri dari 9 anggota. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 1945 oleh Jenderal Trauci di Vietnam didirikanlah PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta yang beranggotakan 19 orang. Ada 7 materi pokok dalam sidang PPKI, antara lain pidato proklamasi, pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, pembentukan Badan Penolong Keluarga Korban Perang, dan Badan Keamanan Rakyat. Acara Komite Nasional dan Partai Nasional, Kusuma 2009. Adapun nilai-nilai Pancasila yang dapat kita terapkan sebagai generasi muda adalah yang pertama, sikap nilai menghargai keyakinan, yaitu tercermin pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menghargai perbedaan dan bersatu dalam keberagaman agama, ras, suku. Itu merupakan cerminan sila ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia. Dan yang ketiga, nilai Pancasila adalah musyawarah yang seperti dilakukan PPKI dan BPUPKI, merupakan cerminan dari sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita sebagai generasi muda harus menanamkan nilai toleransi dan menghargai setiap perbedaan yang ada di lingkungan kita. Jadi, bukan hanya sekedar hafal aja, tetapi kita harus menjadikan Pancasila itu pedoman hidup kita untuk membangun Indonesia yang adil, makmur, dan beradab, dan damai.
Mari juga kita mengamalkan nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari dimanapun kita berada. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.